Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Katakan dalam kasih-Mu. Dalam kasih-Mu Ku merasa teduh dalam kasih-Mu. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Tuhan berbicara kepada kami hari ini. Firman-Mu teguhkan kami hari ini. Firman-Mu memberkati kami hari ini, mengajarkan kami hari ini, mengubahkan kami hari ini. Kami butuh firman-Mu Tuhan, lebih daripada apapun. Sebab firman-Mu lah yang akan menyembuhkan setiap kami. Firman-Mu lah yang akan menuntun dan membukakan hal-hal baru kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, pagi ini saya mau bicara tentang satu kata, saudara, yaitu bicara tentang keabadian. Saudara, keabadian, abadi. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8. Saudara, kita akan belajar sama-sama tentang bagian kebenaran firman Tuhan ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8, saudara. Kalau sudah dapat katakan amin. 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 Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Sekali lagi, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Saudara, berkali-kali saya bilang bahwa kasih itu bukan sebatas lip service. Bukan sebatas pengalas lidah kita. Bicara kasih bukan sekedar cuma sebuah slogan. Saudara, saya temui di dalam Alkitab, dan ini bukan sebuah fakta baru bagi kita, bahwa kasih merupakan satu bagian. Kasih merupakan salah satu dari buah roh. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Kita akan jumpai di sana kalimat ini. Buah roh ialah kasih, sukacita, and so on. Dan seterusnya. Nah, ternyata kasih itu harus termanifestasi di dalam totalitas kehidupan percaya kita. Kasih harus termanifestasi di dalam totalitas semua aplikasi penerapan hidup kita, dimanapun kita berada, saudara. Karena salah satu buah roh
yang harus muncul keluar dari perbendaharaan hidup kita, itu bicara tentang kasih, saudara. Dan saudara mau setuju atau tidak setuju, tetapi saya berdiri atas prinsip firman Tuhan, bahwa yang kekal, yang abadi, itu kasih. Yang tidak bisa berubah dan tidak bisa dibatalkan, dan tidak bisa luntur lekang oleh waktu, abadi selama-lamanya, saudara, itu bicara tentang kasih. Oke. Bukan saja kasih merupakan aspek dari buah roh, tetapi bukti kelahiran baru, saudara. Ini yang penting nih. Ini yang berat bagi kita, saudara. Bukti bahwa saudara lahir baru, bukti bahwa saudara orang percaya, bukti bahwa saudara bertobat, bukti bahwa saudara bergereja, bukti bahwa saudara percaya Yesus, bukti. Dari saudara yang menyembah, tepuk tangan, rentangkan tangan, angkat tangan, lompat-lompat, girang-girang, bukti dari kelahiran baru kita ialah mengasihi, ialah kasih, saudara. Ini berat. Apalagi di tengah-tengah kondisi seperti begini nih. Wah. Orang hitung 2 kali, hitung berkali-kali untuk menjadi orang-orang yang mengasihi, saudara. Saya bilang bahwa bukti dari pertobatan kita, bukti dari kehidupan bergereja kita, bukti dari semua yang kita lakukan di sini nih, atau di mana saja, itu kasih. Kasih. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, amin. Seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku. Katakan bersama-sama. Dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Saya pastikan bahwa hanya dalam kasih Yesus yang bisa menghilangkan semua perasaan yang tidak tenang dalam hidup kita. Hanya di dalam Yesus kita mengalami sebuah ketenangan. Hanya dalam Yesus kita mengalami segala hal yang gak bisa dunia beri, orang-orang berikan. Hanya di dalam Yesus. Dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Saudara, saya mencoba untuk melihat lebih dalam, memeriksa, ya, saya memeriksa ayat 7
dan ayat 8 ini, ternyata perkataan ini, kalimat ini tidak menegaskan kepada kita bicara tentang etika, tingkah laku, kebiasaan, bukan, saudara. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ini kalimat ini berbicara tentang keputusan. Keputusan dan sikap yang perlu kita putuskan, kita tentukan, kita buat dalam hidup ini untuk mengasihi, saudara. Ini tidak sedang bicara tentang perilaku baik kita, bukan. Ini tidak sedang berbicara tentang etika hidup kita, bukan, saudara. Tetapi ayat ini sedang berbicara tentang satu buah keputusan penting, satu komitmen penting dalam hidup kita yang perlu kita putuskan dan tentukan, bahwa saya harus mengasihi. Haleluya. Sebenarnya kita satu persepsi, saudara. Kita tidak punya terjemahan yang lain. Kita tidak punya pandangan yang lain terhadap ayat ini. Sehingga pemahaman kita tidak keluar daripada apa yang sebenarnya Rasul Yohanes maksudkan kepada kita. Sekali lagi, ini tidak sedang berbicara tentang etika dan perilaku kebaikan kita, perilaku dan tingkah laku kita, saudara. Tapi ayat ini sedang berbicara, sedang mengajak, sedang mendorong, memaksakan kita untuk segera buat keputusan penting di dalam hidupmu untuk mengasihi. Haleluya. Saudara, kita tidak sedang fokus kepada hal-hal yang kelihatan hari ini. Amin. Saudara enggak fokus kepada hal yang kelihatan hari ini. Sebab kalau saudara fokus, saya fokus, kita fokus kepada hal-hal yang kelihatan hari ini, maka saya akan jauh berpindah, hilang dari titik dan koordinat yang Tuhan tentukan kepada saya. Kenapa? Karena kalau saya hidup berdasarkan apa yang kelihatan dan apa yang sedang ada di depan mata saya ini, maka saya akan terhilang dari hal-hal yang bernilai keabadian. Tapi kita sedang fokus kepada hal-hal yang tidak kelihatan, bro and sis. Kita sedang fokus mengejar apa yang tidak kelihatan. Saudara mengasihi hari ini belum tentu orang balas kok. Saudara kasih makan orang hari ini belum tentu orang balas. Saya bilang kita nggak sedang fokus kepada hal yang kelihatan, saudara. Kalau kita fokus kepada hal yang kelihatan, kita akan terhilang dari hal-hal yang kekal dan abadi. Kalau kita fokus kepada keadaan kita hari ini, apa yang saudara lihat hari ini, saudara lihat kekuranganmu, saudara lihat keterbatasanmu, saudara lihat persiapanmu, persediaanmu, saudara lihat semua yang ada padamu, kita akan kehilangan momen untuk tidak mengasihi, saudara. Alasannya tepat dan kudus. Pak, ini kan pandemi, semua orang juga butuh, semua orang susah, Pak. Mana mungkin kita harus berbagi. Biarkan itu dunia yang berkata. Tapi kita tidak akan seperti begitu. Saudara yang diberkati Tuhan, ada
3 hal penting yang hari ini kita belajar bersama-sama. Yang pertama, dalam mengasihi tidak ada kata kesendirian. Dalam mengasihi tidak ada kata kesendirian. Ayat yang ke-7b dia bilang begini, marilah kita saling. Sampai di kata saling, kita berhenti di situ dulu. Saling. Kesendirian itu kasih untuk diri sendiri. Saya untuk saya, kamu untuk kamu. Ale for ale, beta for beta. Dalam kasih yang ada istilah itu, bro and sis. Dalam kasih, dalam penerapan kasih, dalam kehidupan mengasihi kita, dengar, tidak ada kata kesendirian. Saya untuk saya, kamu untuk kamu. Oke, Alkitab bilang begini, marilah kita saling. Ada hubungan timbal balik. Ada berbalas-balasan. Kehidupan kasih kita bukan sekedar kita orientasinya untuk berbalas-balasan. Artinya take and give. Saya kasih, Anda harus memberi. No. Kasih itu lepas. Dan jangan mengharapkan kembali. Karena yang mengembalikan itu bukan tangan yang kau beri, tapi yang akan mengembalikan kepadamu berlipat kali ganda hanya tangan Tuhan Allah yang akan mengembalikan berlipat kali ganda dalam hidupmu. Maka bakul-bakul adonanmu akan penuh sampai melimpah, tumpah keluar, karena tidak mampu menampung berkat-berkat yang Tuhan beri sebagai balasan atas apa yang kita lakukan. Haleluya. Karena kita ada dalam value ketiga, third value, bicara tentang love, maka saya akan bicara full. Kita akan bicara full. Entah saya yang berbicara atau siapapun yang berbicara, ini akan bicara tentang kasih, saudara. Akan mempush saudara, akan mengisi saudara, akan mengganggu ketenangan saudara, akan merobek-robek dada saudara. Dari yang tidak bisa mengasihi sampai harus mengasihi. Jadi kalau saya khotbah atau siapapun yang khotbah tentang mengasihi, saudara tersinggung, puji Tuhan, haleluya, firman sedang bekerja. Firman sedang bekerja. Begitu, berarti berhasil. Oke, saudara, saya tadi bilang berhenti sejenak di kata saling. Saling itu satu kata keterangan. Ya, kalau salah mohon dikoreksi ibu kepala sekolah dan ibu-ibu guru dan mungkin juga sarjana-sarjana bahasa atau yang punya kualifikasi dan punya pengertian lebih dalam hal gali menggali kata-kata ini. Kalau salah mohon dikoreksi dan mohon nanti diklarifikasi. Tapi saya rasa apa yang saya sampaikan ini benar. Benar. Kata saling itu satu kata keterangan yang menerangkan perbuatan balas membalas. Artinya saya sendiri ada perbuatan balas membalas, timbal balik. Ada satu siklus di mana ada hubungan timbal balik antara pelaku dan penerima. Ya kan? Kemarin saya khotbah tentang totalitas, ya, unlimited totality, dan kesaksian yang sungguh luar biasa. Saya dengar dan saya harus bilang wow, itu sebuah totalitas. Totalitas banyak hal, ada beberapa versi, tetapi mereka harus lolos dan lulus daripada proses-proses itu. Nah, saudara,
kata saling ini, saya bilang dalam mengasihi tidak ada kata kesendirian. Saling mengandung arti bahwa tidak ada seorang pun terlahir, dengar, tidak ada seorang pun terlahir, dengar, tidak ada seorang pun terlahir untuk mengasihi sebatas sukunya, agamanya, rasnya, warna kulitnya, budayanya, dan sebagainya. Kita tidak sedang terlahir untuk mengasihi sesama. Warna kulit kita harus sama. Saya orang Chinese, saya harus ada lingkup orang-orang Chinese Tionghoa. Saya orang pribumi. Yesus datang bukan untuk satu ras kok. Yesus memberi diri mati bukan untuk satu warna kulit kok. Tapi Yesus mati. Mau kulit hitam kah? Kulit putih kah? Sawo matang kayak saya begini kah? Kulit yang lemah lembut kayak saya begini kah? Atau kasar kayak saudara-saudara? No. Saudara kita punya kulit sama-sama. Apapun margamu, apapun warna kulitmu, apapun bahasamu, dengar, saudara yang menyaksikan live streaming ini, Yesus mati untuk kita semua. Tepuk tangan yang paling manis buat Allah kita. Dia mengasihi saudara dengan kasih yang kekal. Dia tidak pernah berhenti untuk menyatakan kasihnya. Dia selalu ada. Dengan kasih yang luar biasa, saudara. Saling itu mengandung arti bahwa betas yang makan sendiri, betas yang pakai sendiri, betas yang minum sendiri. Intinya begitu, itu saling. Jadi karena ada hubungan timbal balik, maka orang lain juga harus menikmati kasih dari kita. Yang berikut, saling itu sebuah proses, dengar. Saling itu sebuah proses dan pembentukan menuju kepada level pendewasaan. Hanya orang-orang yang dewasa saja yang mau berbagi kok. Hanya orang-orang yang dewasa saja yang mau masuk dalam proses ini, yang setuju dengan kata saya saling. Sebuah proses dan pembentukan menuju kedewasaan. Nah, saudara, banyak di antara kita sudah terbentuk dalam pemikiran, mendarah daging dalam pemikiran kita, bahwa kalau saya mengasihi harus satu jemaat saja. Saya mengasihi cuma sebatas tetangga saja saya. Saya mengasihi cuma untuk teman saja. Itu sudah tertanam mendarah daging. Jadi kalau bagi-bagi sembako, bawa sarung saja. Nggak boleh orang lain. Kalau bagi-bagi sembako, ya kita beberapa kali bagi sembako, kita nggak kasih buat mawar saron aja. Sekalipun kita punya alasan, tapi kita juga kasih buat orang-orang lain yang tidak semerek, satu merek gereja dengan kita, yang mempunyai tepuk tangan sama-sama dengan kita, yang berbahasa roh sama dengan kita, yang menyembah Tuhan sama dengan kita. Kita kasih kok. Karena kasih itu hubungan. Itu proses pembentukan, kemudian meruntuhkan semua tatanan-tatanan, pegangan filosofi yang salah selama ini yang telah kita bangun. Saling memberikan ruang yang besar untuk kita belajar dan berproses dalam hal saling mengasihi. Gitu. Jadi bicara tentang keabadian, bicara tentang kekekalan,
mengasihi, sehingga ada kata sendiri-sendiri. Dalam mengasihi, sehingga ada for diri sendiri. Tapi semua orang layak untuk kita kasih. Saya melihat buruk rupanya, nodah dan celah padanya, status sosial dan ekonominya. Marilah kita saling mengasihi, saudara. Itu kata firman. Yang kedua, dalam mengasihi, dengar ini, dalam mengasihi satu tujuan kita. Dalam mengasihi hanya satu dasar kita. Dalam mengasihi hanya satu fokus, tujuan utama kita, membuat orang lain bahagia. Dalam mengasihi hanya untuk membuat orang lain bahagia. Marilah, dengar, marilah. Ini satu kata ajakan, marilah. Lemah lembut, Tuhan bilang mari ya. Marilah kita saling mengasihi. Artinya begini, mari kita bikin orang lain itu bahagia. Mari kita bikin orang lain itu maju. Mari kita bangun orang lain. Marilah saling mengasihi. Lebih tepat saya sederhanakan, mari kita bikin orang lain tersenyum. Gitu loh. Mari kita bantu orang lain, bangunkan orang lain. Mari kita bantu dia maju. Itu baru kasih. Sebab esensi dari mengasihi bukan untuk saya yang maju, saya yang harus tampil, saya yang harus unggul, saya yang harus tenar, saya yang harus popularitas. Tapi esensi dari mengasihi, dari tindakan kasih kita, supaya orang lain dapat kesempatan untuk bangkit, maju, lebih baik, lebih bahagia, lebih berguna, dan lebih berdampak. Saudara, jika kita ingin orang lain bahagia, belajarlah mengasihi. Simpel kan? Jika kita ingin orang lain bahagia, belajarlah mengasihi. Dan jika saudara ingin bahagia, belajarlah mengasihi. Sama. Dengar ini penting. Kemenangan atas ego, kemenangan atas ketamakan, kemenangan atas kesenangan diri sendiri, kemenangan atas materialistik adalah milik orang-orang yang melalui dan menjalani hidup ini dengan selalu mengasihi. Saudara akan menang atas ego. Saudara akan menang atas arogansimu. Saudara akan menang atas ketamakan dirimu sendiri. Saudara akan menang atas prinsip materialistik. Orientasinya material, uang, uang, uang. Saudara akan menang atas semua ini kalau kita belajar untuk mengasihi dan belajar untuk buat orang lain bahagia. Kalau saudara orientasinya bikin orang bahagia, tidak ada ketamakan di dalam dirimu, tidak akan ada kesombongan di dalam dirimu, tidak akan ada hitung untung rugi di dalammu. Karena tujuannya hanya untuk bikin orang lain bahagia. Saudara, untuk buat orang lain bahagia, saya harus menunggu, harus kaya. Karena ukuran kaya saya harus punya uang banyak. Ukuran kaya saya harus punya mobil mewah. Ukuran kaya saya harus punya kapal pesiar. Ketintim pun juga bisa menjadikan kita bahagia. Hati kaya dengan sukacita, hati kaya dengan mengasihi, itu kekayaan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Dengar itu. Ukuran kaya saya harus makan mewah. Saya harus makan capcay, puyung hai, ya, pizza,
hati yang penuh ucapan syukur. Mama. Pisan tongkal langit yang hari gula Jakarta itu apa? Gitu malahnya. Tuh. Tuhan Yesus paling baik. Untuk bikin orang bahagia, saya harus tunggu kaya. Dengar, saya harus tunggu kuat dulu. Saya harus tunggu alih keadaan stabil dulu. Saya harus tunggu alih tenar. Saya harus tunggu alih terkenal. Saya tunggu alih punya jabatan. Saya harus tunggu dapat gaji dulu. Saya harus tunggu alih mapan. Sukses. Apa sih ukuran sukses bagi kita? Untuk bikin orang lain bahagia, saya harus jadi pahlawan. Artinya begini, saya harus orientasi fokus tuh bikin hal yang besar. Pahlawan bukan hal yang besar, tapi jadi pahlawan bisa dari hal yang kecil kok. Saya harus jadi pahlawan adalah hal yang besar. Pahlawan juga bisa jadi hal yang kecil. Mulailah dengan hal yang sederhana. Mulai dengan kesadaran yang tinggi. Betapa pentingnya mengasihi. Dimulai dari hal yang orang lain susah bikin akang lain. Orang lain susah bikin akang lain, saya pasti dengan akang lain. Tapi beta masih bikin akang sampai hari ini. Intinya, orang lain harus bahagia dalam semua kasih kita. Yang ketiga, saudara, saya bilang mengasihi itu abadi. Itu keabadian. Itu kekal. Itu selama-lamanya. Kenapa? Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dengar, sebab kasih itu berasal dari Allah. Sesuatu yang dari Allah, sesuatu yang dari Tuhan, saya akan runtuh percuma. Saya akan hilang sekejap. Saya akan sia-sia. Mengasihi itu abadi. Kenapa? Karena ini berasal dari Allah. Saudara, dengar, Alkitab berkata, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Dan mengenal Allah, saudara. Saya tulis semua yang dari Tuhan tidak dapat dirusakkan dan dihancurkan dengan apapun. Oleh apapun. Bagaimanapun caranya orang berusaha, tidak bisa menghancurkan karya dan mahligainya Allah. Semua mahligai yang Tuhan bangun dalam hidup kita tidak bisa dirusakkan oleh apapun. Semua yang dari Tuhan itu abadi. Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga dia bilang begini. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Tuhan bilang bahwa Tuhan mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kekal artinya abadi. Selama-lamanya. Everlasting life. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu, kata Tuhan. Saya mau tutup dengan kalimat ini. Ini patut kita renungkan. Waktu terkadang terlalu lambat bagi mereka yang menunggu. Terlalu cepat bagi yang takut. Terlalu panjang bagi yang galau dan gundah. Waktu terlalu pendek bagi yang sedang bahagia.
Makanya ada orang yang baru menikah pagi, malam udah meninggal. Atau 1 minggu pasangannya meninggal. Terlalu cepat, lalu orang tulis, Tuhan terlalu cepat kepergianmu. Katong masih bahagia, kita masih bahagia. Waktu terlalu pendek bagi mereka yang sedang bahagia. Tetapi bagi yang selalu mengasihi, waktu adalah keabadian. Tetapi bagi yang mengasihi, yang hidup mengasihi, yang hidup mau bikin orang bahagia, waktu adalah keabadian. So, milikilah waktu yang maksimal untuk mengasihi.